Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal masih tentang aplikasi integral, yaitu tentang menghitung volume benda putar. Jika pada video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi integral tentang bagaimana cara menghitung luas daerah. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, jika kalian merasa channel ini atau video ini bermanfaat untuk kalian, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung bahas volume benda putar. Nah, di sini saya sudah ringkaskan rumusnya ya. Jadi di sini kalau untuk menghitung volume benda putar itu kita harus lihat dulu apakah dia diputar mengelilingi sumbu X, maksudnya diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X, atau diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, karena rumusnya akan berbeda. Oke, kita lihat untuk yang pertama, rumus volume benda putar untuk benda yang dibatasi oleh satu kurva. Oke, ingat ya, yang dibatasi oleh satu kurva dan diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Nah, contohnya pada gambar ini di sini terlihat ada satu kurva yaitu Y sama dengan fx. Oke, kelihatan ya, y sama dengan fx dengan batas di x-nya itu ada di x sama dengan a dan di x sama dengan b. Jika kalian diminta untuk menentukan volume benda yang dibatasi oleh satu kurva dan diputar mengelilingi sumbu x, maka gunakan rumus bahwa volume akan sama dengan V integral, kita masukkan batasnya dari a sampai b dengan fungsinya fx yang dikuadratkan terhadap dx. Jadi sebenarnya rumusnya hampir sama dengan menentukan luas daerah ya. Cuman bedanya di sini volumenya itu tinggal kita kuadratkan fungsinya. Oke. Nah, gambar ini kalau kita putar 360 derajat terhadap sumbu x, maka kita dapatkan bentuk volume benda putarnya seperti pada gambar yang di sebelahnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah benda. Oke, maksudnya bukan benda ya, daerah tadi, daerah yang dibatasi oleh satu kurva tadi dengan batasnya A sampai B, kemudian diputar mengelilingi sumbu X, diputar 360, maka dapatlah bentuk daerah ya yang sudah dalam bervolume gitu ya, volume benda yang diputar. Oke. Kemudian jika benda itu kita putar ya, menentukan volume benda yang dibatasi oleh satu kurva dan diputar 360 derajat tetapi mengelilingi sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambarnya. Ini ada suatu daerah ya, daerah dia dibatasi oleh, saya tuliskan di sini fungsinya itu adalah FY. Oke, fungsinya adalah FY. Jadi ini ada fungsinya, kemudian daerahnya ini juga kita lihat batasnya dari A sampai B gitu ya. Jadi daerahnya itu dia berbatasan oleh satu kurva tadi yaitu FY, kemudian ada Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Nah, ketika dia diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, maka kita dapatkan bentuk volume benda putarnya seperti pada gambar yang di sebelah. Oke, sahabat excellent, yang perlu kalian ingat di sini adalah rumusnya ya. Jadi kalau dia mengelilingi sumbu X, ya gunakan volume benda putar untuk yang mengelilingi sumbu X. Jika dia mengelilingi sumbu Y, maka gunakan rumus yang untuk mengelilingi sumbu Y. Jangan sampai tertukar. Karena pada dasarnya rumusnya sama, tetapi dia akan berbeda pada bentuk fungsinya. Maksudnya seperti apa? Silakan lihat contoh berikut. Contoh 1, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X besar sama 0, kecil sama 2, yang diputar mengelilingi sumbu X. Karena yang ditanyakan di sini adalah diputar mengelilingi sumbu X, maka rumus yang kita gunakan itu adalah volume akan sama dengan V integral dari A sampai B fungsi fx kuadrat terhadap dx. Nah, sahabat excellent, sebelum kita langsung masuk ke rumus, di sini saya akan mengajarkan kalian dulu bagaimana cara menggambar kurva Y sama dengan X kuadrat dan bagaimana membuat bentuk volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X besar sama 0, kecil sama 2. Di sini kita lihat bahwa kurvanya tadi disebutkan ada Y sama dengan X kuadrat, kemudian ada sumbu X dan X besar sama 0, kecil sama 2. Nah, sahabat excellent, bentuk ini bisa kita pisahkan menjadi X besar sama 0 dan X gitu ya, kecil sama 2. Nah, seperti itu.
Sekarang kita gambarkan dulu untuk grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini untuk menggambarkan grafiknya atau menggambarkan kurvanya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan maksudnya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang kedua dengan mencacah titik X-nya. Ya, di sini saya akan gunakan cara yaitu dengan mencacah titiknya. Jadi di sini kita pilih beberapa nilai X. Ya, nilai X-nya itu boleh bilangan bulat, negatif, positif gitu ya. Nah, di sini saya akan mulai dari angka 0, kemudian saya pilih angka 1, kemudian angka 2. Jadi sahabat excellent, pemilihan nilai X di sini itu terserah kalian. Kalian mau mulai dari negatif juga tidak masalah. Karena semakin banyak titik yang kalian gunakan, maka nanti gambarnya akan semakin bagus atau akan semakin sempurna ya. Nah, setelah kita pilih nilai X tadi, kita masukkan nilai X-nya ke persamaannya. Jadi tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita masukkan untuk X0 berarti Y sama dengan 0 kuadrat. Maka Y-nya adalah 0. Kita dapatkan Y-nya 0. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Kita ganti lagi untuk Y-nya 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, kita dapatkan Y-nya adalah 1. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 2. Kita ganti lagi Y. Maksudnya X sama dengan 2 ya. Y, maka dia akan menjadi, ganti lagi X-nya 2, maka dia menjadi 2 kuadrat yaitu 4. Nah, di sini kita dapatkan koordinatnya itu adalah 0,0, 1,1. Oke, kemudian 2,4. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya, baru kemudian kita gambarkan dia ke dalam koordinat kartesius. Oke, saya gambarkan koordinat kartesiusnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. 2, 1, sini ada 0. Oke. 2. Nah, oke, kita gambarkan titiknya 0,0, kemudian 1,1 dan kemudian 2,4. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita hubungkan, nah kira-kira gambarnya seperti ini, seperti kurva ya, bukan merupakan garis lurus ya. Nah, kemudian kita lihat lagi batasnya. Jadi batasnya tadi kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat. Ini untuk grafik ya, atau kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita gambarkan X besar 0. Oke, sini saya gunakan warna yang berbeda biar lebih kelihatan. Oke. Nah, tadi ada grafik Y sama dengan X kuadrat ya. Kemudian X besar sama 0 ya. Jadi kalau untuk menggambarkan kita buat menjadi sama dengan dulu ya. Jadi X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti dia berimpit dengan sumbu Y. Nah, X sama dengan 0 itu kan di sini dia ya. Kemudian ada X kecil sama 2. Berarti kalau untuk menggambarkan kita tulis X sama dengan 2. Oke, berarti X sama dengan 2 berarti posisinya dia di sini. Nah, di sini ya, X sama dengan 2. Kemudian kita arsir. Oke, untuk X sama dengan 2-nya kita arsir. Nah, seperti ini. Kita dapatkan luas daerahnya seperti daerah yang diarsir. Nah, untuk menggambarkan bentuk volume benda putarnya, oke, saya akan gambarkan volume benda putarnya. Karena dia diputar mengelilingi sumbu X. Nah, seperti ini ya, mengelilingi sumbu X. Oke, kita gambarkan dulu ini 1, 2. Oke, nanti kalian bisa buat gambar dengan skala yang lebih besar ya, biar gambarnya kelihatan lebih bagus. Oke. Nah, yang kita lakukan itu adalah menggambarkan atau membuat bentuk daerah ini di bawahnya, maksudnya di bawahnya itu dengan ukuran atau dengan besar yang sama, atau dia harus asimetris ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, nah ini ada garisnya di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya daerahnya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, dia harus asimetris. Jadi luas ini harus sama dengan luas yang di sini. Dia diputar terhadap sumbu X. Nah, ini tinggal kita tambahkan lingkaran kecil biar kelihatan volumenya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita robah dulu warnanya. Oke. Ups. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau saya keluarkan gambarnya, maka dia akan bentuknya itu akan kira-kira seperti ini dia.
Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita hitung nilai volumenya. Nah, untuk nilai volumenya ini kita tinggal masukkan. Di sini ada V. Maksudnya kita integralkan dulu. Integral dari batasnya kita lihat di sini. Batasnya ada di 2 dan 0 ya. Batasnya ada 2 dan 0. Berarti di sini ada 2, di sini ada 0. Masukkan persamaan kurvanya tadi, itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Berarti fx, oke, ingat ya, fx itu kan artinya nilai y-nya ya. Jadi y-nya di situ adalah x kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan terhadap dx. Oke, kita masukkan. Maksudnya kita kuadratkan dulu. V 20 x pangkat 4 dx. Oke, kita integralkan. Hasilnya itu adalah 1/5 x pangkat 5 V dengan batasnya adalah 2 dan 0. Oke, kita masukkan batasnya mulai dari 2, 1/5, 2 pangkat 5 KV, kita kurangkan dengan 1/5. Oke, ini 0 sebenarnya boleh langsung ya, jadi ini biar lebih jelas saja. 0 pangkat 5 dikalikan dengan V. Oke, ini hasilnya sudah pasti 0 ya, maka 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi jawabannya itu adalah 32/5 V. Jadi volume benda putarnya itu adalah 32, maksudnya 32/5 V. Contoh yang kedua, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X besar sama 0, kecil sama 2, diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini masih soal yang tadi, tetapi bedanya di sini adalah dia diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi saya sengaja menggunakan soal yang sama supaya nanti kalian bisa melihat perbedaan jika dia diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Di sini tadi ada kurvanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian ada sumbu X dan ada X besar sama 0 dan kecil sama 2. Nah, tadi kita sudah gambarkan daerahnya pada contoh yang pertama. Kita gambarkan daerahnya tadi, nah ini adalah untuk Y sama dengan X kuadrat ya. Oke, kalau di sini ada 1, oke di sini 2 ya. Jadi daerahnya tadi kita dapatkan di sini ya. Nah, ini adalah daerahnya. Nah, jika dia diputar terhadap sumbu Y, oke, jika dia diputar terhadap sumbu Y, maka nah ini kita putar ya terhadap sumbu Y. Nah, jadi jika dia diputar terhadap sumbu Y, kayak ini 2 tadi ya. Kita harus buat dulu gambar yang sama dengan yang ada di sebelah kanan ini. Jadi dia gambarnya harus asimetris. Jadi di sini -2 ya. Jaraknya itu adalah 2 satuan. Oke, kalau kita buatkan, nah kira-kira seperti ini ya. Oke, nah ini adalah untuk volume benda putarnya. Nah, kelihatan ya gambarnya. Nah, udah kelihatan gambar untuk volume benda putarnya itu adalah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Jadi volume nanti akan sama dengan V integral. Nah, kita lihat dulu batasnya di sini ya. Batas untuk daerahnya itu tadi kan ada di 2 dengan 0 ya, batas untuk daerahnya ya. Jadi di sini kita masukkan batasnya ada 2, 0. Nah, sahabat excellent, hati-hati. Tadi kan kalau rumusnya itu kan adalah FY katanya ya, FY kuadrat. FY yang dikuadratkan. Jadi kalau dia mengelilingi sumbu X itu kan yang kita masukkan nilainya adalah nilai Y. Tetapi kalau dia mengelilingi sumbu Y, yang kita masukkan itu adalah nilai X-nya. Jadi kalau kita punya persamaannya itu adalah Y tadi sama dengan X kuadrat, maka kita harus merubahnya menjadi X sama dengan. Jadi di sini kita tulis X kuadrat sama dengan Y. Kemudian maka X saja dia akan menjadi akar Y. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya dia akan menjadi akar Y ya. Tadi rumusnya tadi kan adalah FY gitu ya. FY yang dikuadratkan terhadap DY. Oke, batasnya kita masukkan. V batasnya itu adalah 20. Nah, jadi yang kita masukkan di sini adalah nilai X-nya. Kalau dia diputar mengelilingi sumbu X, berarti yang dimasukkan adalah nilai Y-nya ya. Nah, kalian jangan sampai terbalik ya atau tertukar gitu ya. Oke, kita masukkan nilai X-nya itu adalah akar Y. Nah, akar Y ini kita kuadratkan sesuai rumusnya.
diintegralkan terhadap dy. Nah, oke, kita integralkan. Ini adalah v, batasnya adalah 20, akar y dikuadratkan itu adalah y dy. Nah, ini tinggal kita integralkan. Integral dari y itu adalah setengah y kuadrat v, batasnya adalah 20. Oke, kita masukkan setengah. Kita masukkan di sini nilai 2-nya, 2 kuadrat v. Nah, ini kalau kita masukkan sudah pasti 0 ya. Oke, kalau kita kalikan nih hasilnya sudah pasti 0, 2v. Maka kita dapatkan hasilnya itu adalah ini setengah 2 kuadrat itu adalah 4v. Oke, 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi jawabannya itu adalah 2v. Jadi volume benda putar yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat, sumbu x dan x besar sama 0, kecil sama 2. Jika diputar mengelilingi sumbu y, itu volumenya adalah 2.